Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas ya turunan dari fungsi aljabar. Sekarang kita bahas ke penerapannya, penerapan pada fungsi naik dan fungsi turun. Oke, langsung saja. Misalkan f fungsi trigonometri. Jika f aksen x besar dari 0, maka f merupakan fungsi naik. Lalu, jika f aksen x kecil dari 0, maka f merupakan fungsi turun. Nah, jadi kalau teman-teman bertemu suatu fungsi yang diminta adalah fungsi naik, berarti kita mencari f aksen x besar dari 0. Nah, setelah kita mencari turunannya, nanti akan kita peroleh rentangnya. Begitu juga dengan fungsi turun. Kalau yang ditanya adalah fungsi turun, berarti kita turunkan fungsinya menjadi f aksen x kecil dari 0. Nah, setelah itu nanti kita peroleh rentang x-nya berapa. Di sanalah fungsinya naik dan fungsinya turun. Untuk memahami lebih lanjut, jadi di sini ada grafik fungsi naik dan fungsi turun. Nah, di mana suatu grafik dikatakan naik, kita lihatnya di sebelah kanan ya, teman-teman. Kita lihat ke kanan. Nah, dari fungsi ini ya, kita lihat dari ujung sini ke kanan. Nah, kalau ke kanan berarti dia naik ya. Nah, ini yang dinamakan fungsi fx naik. Nah, jadi kalau dia naik berarti f aksen x-nya besar dari 0. Lalu kita lihat di sini di atas. Berarti di sini kan dia tidak naik dan tidak turun. Berarti itu dinamakan dia diam. Lalu kita lanjut lagi ke kanan. Nah, berarti dia ke bawah ya. Berarti ini dinamakan turun. Fungsi fx-nya turun. Nah, jadi ini nilai f aksen x-nya kecil dari 0 karena fungsi kita turun di sini. Nah, di sini dia diam ya, artinya dia tidak naik dan tidak turun. Lalu lanjut lagi ke kanan, berarti dia naik lagi fungsinya. Berarti ini dinamakan fungsi naik atau f aksen x-nya besar dari 0. Oke, jadi untuk fungsi naik di sini kan ini batasnya dari a ya, a ke kiri. Berarti rentangnya adalah x kecil dari a. Kalau ke kiri a-nya berarti kan kecil ya. Berarti interval fungsi naik kita adalah x kecil dari a. Nah, fungsi turun itu kan terletak pada interval antara A dan B. Jadi bisa kita tulis bahwa X besar dari A kecil dari B. Artinya A kecil dari B kecil dari X. Jadi fungsinya turun ketika A kecil dari X kecil dari B. Nah, ini intervalnya ya, teman-teman. Nah, ketika naik lagi di sini ya, ketika naik lagi ke sini, berarti intervalnya kan mulai dari B ke kanan. Kalau ke kanan berarti X besar dari B. Jadi fungsi naik ketika X besar dari B. Berarti ada dua ya teman-teman rentang fungsi naik. Ada yang sebelah kiri, kalau sebelah kiri berarti X kecil dari A, sebelah kanannya X besar dari B. Nah, fungsi turun terletak antara interval A dan B. Berarti A kecil dari X kecil dari B. Nah, itu nanti yang akan kita cari melalui rumus f aksen X besar dari 0 dan f aksen X kecil dari 0. Nah, kita masuk ke contoh soal untuk fungsi naik dan fungsi turunnya. Nah, kita jawab dulu untuk yang A. Fx-nya ini ya, fx sama dengan x kuadrat kurang 4x. Berarti kalau A itu kan yang diminta adalah fungsi naik. Ingat ya teman-teman, fungsi naik berarti f aksen x besar dari 0. Nah, kita cari dulu turunan dari x kuadrat kurang 4. Turunan x kuadrat berapa? 2x ya. Berarti 2x dikurang turunan 4x berapa? 4 ya.
besar dari 0. Nah, bagi teman-teman yang masih belum paham mengenai turunan fungsi aljabar, silahkan teman-teman cek video kita sebelum ini ya. Berarti pindah ruas kan min 4, 2x besar dari min 4 pindah jadi 4. Berarti x besar dari 4/2. Ya, berarti x besar dari 2. Nah, jadi fungsi kita naik ketika intervalnya x besar dari 2. Oke, kita lanjut yang B. Yang B kan yang diminta adalah fungsi turun, ya. Intervalnya turun ketika kapan? Nah, ketika f aksen x kecil dari 0. Nah, kita cari lagi ya, turunan dari x kuadrat kurang 4x. Sama ya dengan yang ini. Kesimpulannya adalah oke, contoh soal yang kedua. Yang ditanya adalah naik ya, berarti fungsi naik. Oke, kita jawab. Ingat teman-teman, fungsi naik aturannya apa? Aturannya adalah f aksen x besar dari 0. Berarti kita mencari turunan dari fungsi fx. Ya, oke, kita langsung saja 2x pangkat 3. Turunannya apa? 3 kali kedua ya, berarti 6. 6x pangkat 2 dikurang turunan dari 9x kuadrat. 2 kali 9, 18 ya. Berarti 18x. Turunan dari 12x adalah 12. Besar dari 0. Oke, ini agak berbeda dari yang nomor 1. Karena di sini ada fungsi kuadratnya ya, ada x kuadratnya. Dan ingat teman-teman, di sini kan ada angka 6, ada 18, ada 12. Kan angkanya besar ya. Bisa sama-sama dibagi 6 nggak? Bisa ya. Kalau bisa sama-sama dibagi 6, kita sederhanakan saja. 6x kuadrat bagi 6 berarti x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 besar dari 0. Nah, tugas kita selanjutnya adalah memfaktorkan. Plus 2 itu adalah hasil kali. Min 3 adalah hasil tambah. Nah, berapa angkanya teman-teman? Plus 2 ya. Plus 2. Nah, berarti kan min 2 sama min 1 ya. Min 2 kali min 1 plus 2. Min 2 tambah min 1 hasilnya min 3. Oke, kita lanjut di sini. Berarti faktornya adalah, kita buat dulu seperti ini, lalu tandanya besar dari 0. Faktornya tadi adalah min 2 dan min 1. Oke, kita mencari nilai x. Berarti yang pertama kita misalkan x kurang 2 sama dengan 0, atau x kurang 1 sama dengan 0. Berarti untuk x kurang 2, x sama dengan 2 ya, min 2 pindah jadi plus. Lalu x sama dengan 1. Berarti kita peroleh nilai x-nya 2 dan 1. Tapi kan kita pertidaksamaan ya. Ada tandanya ya, tandanya adalah besar. Nah, gimana cara kita menentukan tanda untuk x sama dengan 2 dan x sama dengan 1? Yaitu dengan garis bilangan. Oke. Kita bikin 2 titik. Yang terkecil 1 ya, berarti sebelah kirinya 1, sebelah kanannya 2. Nah, sekarang kita menentukan tanda. Kita mulai dari kanan ya, kita mulai dari kanan. Nah, kita tentukan tandanya itu positif duluan apa negatif. Nah, caranya kita lihat faktor tadi. Lihat nilai x masing-masing. Nilai x di sini positif ya. Di sini juga positif. Positif kali positif, positif. Berarti kita mulai dari kanannya adalah positif. Nah, lalu dia kan ada 3 daerah ya. 2 daerah lagi gimana? Berarti selang-seling. Di sini positif, di sini negatif, di sini positif lagi. Atau boleh dengan cara menguji 0. 0 berarti terletak kan di sebelah kiri 1 ya. Nanti kita mulainya dari sini nanti. Nah, kita masukkan angka 0 di sini ya. 0 kurang 2 min 2. 0 kurang 1 min 1. Berarti min 2 dikali min 1
Hasilnya plus 2. Berarti hasilnya positif ya. Ini tandanya positif. Karena 0 terletak di sebelah kiri 1. Positif. Lalu selang-seling negatif, positif. Sama aja ya. Kita sekarang yaitu menentukan daerahnya. Daerahnya kita mau arsir yang mana. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melihat tanda pertidaksamaan di sini. Kan tandanya adalah besar ya. Kalau tanda besar berarti kita arsir yang positif. Kalau tanda kecil berarti arsir yang negatif. Nah, di sini ke kiri ya. Nih. Lalu ini ke kanan. Berarti untuk daerah yang di kiri, X kecil dari 1, atau untuk yang kanan berarti X besar dari 2. Gitu ya teman-teman. Kita bikin catatan kecilnya. Contoh soal yang ketiga, tanya tetap sama ya teman-teman. Karena di sini yang ditanya adalah interval turun, ya. Berarti fungsinya turun. Ingat kalau fungsi turun berarti f aksen x kecil dari 0. Kita cari turunan dari fungsi ini. Turunan x pangkat 3 berapa? 3x kuadrat dikurang turunan 6x kuadrat 12x ditambah turunan dari 9x 9 aja ya. Lalu turunan dari 1 0. Ya udah nggak usah ditulis. Kecil dari 0. Nah, ini bisa disederhanakan lagi ya, sama-sama bagi 3. Kita faktorkan lagi ya. Kita perhatikan ini. Min 3 itu berapa kali berapa? Ini plus 3 ya. Min 4. Min 4 itu berapa tambah berapa? Angkanya harus sama. Min 3 kali min 1. Min 3 kali min 1 plus 3 ya. Min 3 tambah min 1, min 4. Oke, kita faktorkan ya. Faktornya adalah X kurang 3 kali X kurang 1. Tandanya tadi kecil. Kecil dari 0. Boleh dengan cara uji 0, boleh dengan cara uji tanda. Kalau uji tanda berarti kita lihat di sini ini X-nya positif, kali positif berarti mulai dari positif sebelah kanan. Selang-seling positif, negatif, positif. Karena tandanya kecil, ya berarti kita arsir daerah mana? Oke, kita arsir yang negatif. Negatif berarti daerahnya di tengah-tengah sini. Intervalnya di tengah-tengah. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa 1 kecil dari X kecil dari 3. Nah, ini dia teman-teman intervalnya. Jadi kalau dia di tengah intervalnya, cara penulisannya seperti ini ya. Jadi kesimpulannya, fungsi f akan turun pada interval. Pada interval 1 kecil dari X kecil dari 3. Selesai. Oke, ini ada latihan buat teman-teman. Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 45x tambah 4 akan turun pada interval. Nah, ini ada pilihan gandanya. Silakan teman-teman kerjakan masing-masing. Kalau teman-teman sudah dapat hasilnya, silakan di komen ya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga di follow ya TikTok kita, Solusi Matematika. Ya, kita akan update soal setiap hari, pembahasan soal ataupun pembahasan cara-cara cepat mengenai soal matematika. Dan kita akan live juga malam pukul 8. Insya Allah setiap malam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.